Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mensyukuri semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan menghabiskan semua nikmat itu untuk ketaatan dan amal saleh. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya serta umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah dengan penuh harapan agar kelak kita di hari akhir mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita adab yang ke-15 dari bab ini, bab yang berkaitan tentang adzan, kita tambahkan sedikit dari pembahasan sebelumnya, yaitu adab yang ke-14, menerukan ucapan muadzin. Artinya kaum muslimin, kita yang mendengarkan muadzin, maka kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh si muadzin. Perkara ini sangat banyak dilalaikan oleh kita kaum muslimin. Sebab ketika adzan dikumandangkan, perhatian kita, perhatian kaum muslimin pada hari ini tidak langsung terfokus dengan seruan adzan. Sehingga dari awal muadzin memandangkan adzan sampai akhir seolah-olah tidak sampai ke telinga kita kaum muslimin. Mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam, oleh muadzin, tentunya ini akan dilakukan oleh orang yang punya perhatian ketika dari awal dia mendengar adzan, kemudian fokusnya, perhatiannya, konsentrasinya kepada adzan tersebut. Namun yang kita dapati, yang kita lakukan hari ini, kita sangat lalai. Sangat lalai. Ketika adzan bukan ada perhatian atau berhentinya aktivitas kita
langsung kita tinggalkan, kemudian kita fokus, kita konsentrasi kepada seruan muadzin. Karena memang perkara dunia ini pada mata umat hari ini adalah perkara yang besar. Perkara yang besar. Artinya perhatian kita terhadap urusan dunia lebih besar daripada urusan akhirat. Ini faktornya, ini sebabnya. Perhatian kaum muslimin hari ini lebih besar dengan urusan dunia mereka daripada urusan akhiratnya. Kalau urusan dunia mereka akan konsentrasi, akan melakukannya sepenuh hati dan semaksimal mungkin akan mereka lakukan. Namun apabila itu urusannya dengan perkara agama, perkara dunia, perkara ukhrawi, perkara akhirat, ala kadar, sekedarnya saja. Dan ini berkaitan dengan perkara-perkara yang banyak tentang perkara urusan agama. Kita lihat, perhatikan bagaimana perhatian kita untuk belajar agama dibandingkan dengan belajar yang lain. Begitu juga perhatian kepada anak-anak kita. Ketika itu perkara urusan duniawiyah, kita memberikan porsi yang besar untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Namun ketika itu urusannya urusan akhirat, ketika itu urusannya urusan dunia, sering atau banyak dari kita umat Islam hanya sekedar begitu saja. Sekedarnya saja. Tidak diberikan porsi yang besar. Padahal tujuan kita umat Islam, kaum muslimin, dan pada hakikatnya seluruh umat manusia, mau tidak mau, sadar atau tidak, tujuan kita bukanlah dunia. Mau siapkah kita atau tidak ketika ajal telah menjemput. Tidak ada yang bisa mengundurkan. Tidak ada yang bisa menghindar dari ajal tersebut. Namun perhatian kita untuk persiapan yang akan kita bawa untuk bekal akhirat kita, ini yang banyak kita lalaikan di zaman ini, di masa ini. Ini sekedar tambahan untuk adab yang ke-14. Kita lanjutkan. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab Mawsu'ah Adabil Islamiyah, adab yang ke-15 yaitu ucapan wa ana ketika muadzin mengucapkan syahadat. Ketika kita belajar Islam detail atau bertahap dari yang kecil, atau kita belajar secara rinci, secara keseluruhan agama ini, maka sering kita dapati dari apa yang kita pelajari itu dianggap aneh, dianggap hal yang baru oleh kaum muslimin. Seperti ini, ucapan wa ana ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita yang mendengarkan, bukan yang adzan ya, yang mendengarkan itu disunnahkan, disyariatkan mengucapkan wa ana. Maknanya saya juga. Ketika muadzin bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka kita yang mendengarkan ucapan ini disunnahkan, dianjurkan, disyariatkan mengucapkan juga wa ana, saya juga bersaksi. Begitu juga ketika muadzin mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar hamba utusan Allah, maka kita yang mendengarkan disunnahkan, disyariatkan mengucapkan wa ana, yang maknanya saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, hamba utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya,
Nabi SAW bersabda, "Kana idza sami'a al-muadzin yatashahhadu qala wa ana." Ketika muadzin mengucapkan, kata Rasulullah SAW, yatashahhad, mengucapkan syahadah, maka orang yang mendengarkan mengucapkan wa ana wa ana. Ketika muadzin mendengarkan mengumandangkan syahadah, maka orang yang mendengarkan azan mengucapkan wa ana, yang artinya apa yang dipersaksikan oleh muadzin berupa syahadat la ilaha illallah dan berupa syahadat Muhammadar Rasulullah, kita pun yang mendengarkan membalasnya dengan saya juga bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah, dan juga saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Selain juga kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Sehingga apa yang kita kelengkapannya ketika seperti ini, maka ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dianjurkan, disunnahkan dan disyariatkan kepada kita umat Islam yang mendengarkan muadzin yang sedang azan. Dan sekali lagi, adab yang satu ini atau sunnah yang satu ini juga sangat jarang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Atau bahkan kebanyakan kaum muslimin mungkin belum mendapati pelajaran seperti ini. Adab yang ke-16, yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya setiap umat Islam, setiap kaum muslimin, tentunya kita dianjurkan kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang kita dilarang untuk berzikir, ya, maka di mana saja dan kapan saja kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus dianjurkannya juga kita bersalawat khusus, ya, ketika selesai muadzin mengumandangkan azan. Kita yang mendengarkan, ya, yang bukan azan, begitu muadzin selesai azan, maka kita yang mendengarkannya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis yang sudah kita pernah sampaikan takhrijnya. Ucapan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah mendengarkan muadzin, artinya setelah muadzin selesai adzan, maka thumma sallu alaiha. Kita ulang, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan seruan adzan, faqulu mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian setelah selesai adzan, kata Nabi SAW, bersalawatlah kamu untukku atau atasku. Di sini sangat jelas ucapan Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya, dan ini tentunya berlaku untuk kita semua yang mendengarkan, bukan yang adzan. Adapun yang adzan tidak dianjurkan dan tidak dituntut untuk
mengucapkan salawat setelah dia azan. Dan ini tidak ada tuntunannya, tidak ada riwayatnya yang kita dapati bahwa para muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Bilal bin Rabah, Abu Mahdhura, Ibnu Ummu Maktum dan yang lainnya, ketika mereka selesai azan kemudian mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita tidak dapati. Karena riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bahwa para muadzinnya Rasulullah SAW tidak ada mengucapkan apa-apa setelah mereka selesai azan. Namun yang diperintahkan, yang disuruh, lihat konteks hadis ini. Idza sami'tumul muadzin, yang mendengarkan seruan muadzin, bukan yang azannya. Faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti apa yang diucapkan si muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kamu atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah ini berlaku bagi yang mendengarkan azan, tidak berlaku bagi yang azan, tidak berlaku bagi yang azan. Dan ini keliru sebagian muadzinnya kaum muslimin di negeri kita khususnya atau secara umum di zaman kita sekarang ini, yang azan pun membacanya, begitu juga membaca setelah doa setelah azan, dan ini tidak ada riwayatnya yang sahih yang sampai kepada kita sampai hari ini. Berkenaan dengan adab yang ke-16 ini, seperti halnya adab yang sebelumnya, di mana kaum muslimin sangat lalai untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelalaian kita ketika selesai muadzin mengumandangkan azan, maka perhatian kita masih tetap berada dalam urusan-urusan dunia. Sehingga apa yang semestinya yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk kita lakukan, lalai umat ini. Tapi seringnya yang sangat kita sayangkan, hanya hujah mereka, alasan mereka, karena ini hanya perkara sunnah saja. Allahu Akbar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau perkara-perkara yang disunnahkan, perkara-perkara yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang kita lakukan? Yang wajib pun tinggal juga, yang sunnah juga. Tapi gimana? Seperti yang sudah berulang kali kita sampaikan, kayaknya nggak sampai ke pendengaran mereka seruan azan itu. Seolah-olah nggak ada pengaruh sama sekali saat azan dikumandangkan, tidak ada respon dari kaum muslimin. Mereka yang ada di warung kopi, mereka yang ada di rumahnya yang nonton, Masya Allah, nonton TV, dan seterusnya. Apa yang sedang mereka lakukan tetap berlanjut ketika azan dan ketika setelah selesai azan. Ini kelalaian yang sudah sangat melampaui sebenarnya apa yang ada pada kaum muslimin. Sangat memprihatinkan kita. Seruan azan yang begitu keras melalui mikrofon dari masjid, dari musalla kaum muslimin, di tempat-tempat kita, tapi seolah-olah suara itu tidak sampai ke telinga mereka. Artinya ketika mereka mendengarkan seruan azan, sama sekali tidak memberikan respon. Apakah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin? Apakah mereka meninggalkan aktivitas mereka setelah mendengarkan azan? Apakah mereka bergegas meninggalkan rumah, meninggalkan warung, meninggalkan kedai kopi mereka ketika mendengarkan azan? Tidak. Yang di warung kopi tetap di warung kopi, yang di kedai tetap di kedai, yang nonton di rumahnya tetap nonton. Bahkan yang sering
kita dapati yang menggelikan. Anaknya ke masjid, anak kecil. Ketika kita tanya, bapakmu mana? Apa kata anaknya? Bapak nonton di rumah. Bapakmu di mana? Bapak di kedai kopi. Anaknya ke masjid yang tidak wajib pada hakikatnya ke masjid. Hanya dianjurkan mereka sudah umur misalkan 7 tahun sampai 10 tahun tentunya ikut ke masjid bersama anak laki-laki mereka, bersama orang tuanya, bersama bapaknya. Tapi nyatanya anaknya ke masjid, bapaknya enggak. Sehingga yang ada ketika hanya anaknya yang masih kecil, masih anak-anak, umur anak SD misal, ke masjid, yang ada ribut di masjid, yang ada ribut, bising di musola. Kenapa? Karena enggak ada kontrol dari orang tua mereka. Nah, orang tuanya enggak ikut ke masjid. Anaknya saja yang ikut ke masjid. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, dan ini kita dianjurkan bukan hanya saat mendengarkan adzan, tapi secara khusus ada disyariatkan bagi kita ketika selesai muadzin mengumandangkan adzan, kita yang mendengarkannya, kemudian kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah datang riwayat-riwayat kepada kita yang sahih, sehingga bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan selawat yang kita buat, tidak. Tapi selawat yang sudah ditentukan lafadznya oleh syar'i. Karena ibadah ini, selawat ini merupakan ibadah yang sudah ditentukan lafadznya oleh syariat Islam. Sehingga tidak lagi kita membutuhkan tambahan lafadz tentang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagi kita, bagi seorang mukmin, merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, tanpa mengurang-urangi dan menambah-nambahinya. Ini Masya Allah, alasan atau hujahnya, dalilnya hanya alasan karena mencintai Rasulullah SAW, lalu membuat selawat yang tidak pernah ada datangnya dari Nabi SAW. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sudah langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Sahabat yang bersama Nabi bertanya langsung kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu?" Kemudian Rasulullah mengajarkan salawat. Kurang jelas apa lagi bagi kita coba? Apa lagi yang kita butuhkan untuk membuat-buat lafaz salawat? Mengenai berselawat kepada Nabi SAW sudah ditanyakan langsung oleh para sahabat. Kalau kami berselawat, bagaimana selawat kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, dan riwayat-riwayatnya yang sahih telah sampai kepada kita. Maka kita umat Islam, kaum muslimin, harus sudah semestinya merasa cukup, mencukupkan melakukan ibadah, amal saleh dengan apa yang telah ditentukan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membuat-buat, menambah-nambahi dalam agama ini. Dan para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa sesempurna seafdal salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Ini lafaz salawat yang paling sempurna dan paling afdal. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Yaitu salawat yang kita lafazkan, yang kita bacakan setelah
tasyahud dalam salat kita. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Dan ini lafaz yang paling afdal dan yang paling sempurna. Bukankah kita umat ini, bukankah kita kaum muslimin selalu menginginkan, selalu berharap yang terbaik dan yang paling afdal, yang paling sempurna. Nah, ketika Nabi SAW dalam pelajaran kita ini memerintahkan kita, "Tsumma sallu alayya." Bukankah kita menginginkan berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat yang paling baik, dengan selawat yang paling sempurna? Maka kalau ini yang kita inginkan, maka berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat Ibrahimiyah, tanpa mengurang-ngurangi dan menambah-nambahi. Adab yang ke-17, zikir setelah adzan. Ini masih beruntun ya, bersambung pelajaran ini. Hendaklah setiap muslim, kata Syekh di sini, membaca zikir setelah adzan selesai dikumandangkan, sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah was-salatil qa'imah, آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وحلت له شفاعتي يوم القيامة." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah selesai mendengarkan adzan, man qala hina yasma'un nida. Apa itu doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Ya Allah, pemilik panggilan, pemilik seruan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Ya Rabb, ya Allah, pemilik seruan at-tammah yang sempurna. Hadis ini juga menegaskan kepada kita bahwa adzan merupakan seruan Allah yang mestinya kita yang mengaku sebagai hamba, apalagi mengaku sebagai muslim, terlebih lagi mengaku sebagai mukmin, sudah semestinya mengabulkan seruan Rabb, seruan Allah. Coba bisa kita bayangkan kalau rakyat jelata dapat panggilan, dapat seruan dari presiden, kayaknya senang kali lah. Dan nggak mungkin dilalaikan panggilan itu. Ah, buat apa ketemu presiden? Nggak mungkin. Rakyat jelata dipanggil Pak Presiden, walangkah senangnya. Ini yang manggil Allah. Tapi kenapa umat tidak senang? Kenapa kaum muslimin tidak senang dengan seruan ini, dengan panggilan ini? Artinya nggak datang ke masjid, nggak datang ke musola. Kalau betul hatinya senang mendengarkan seruan Allah, maka apa yang dipanggil, yang disuruh dalam adzan itu tentunya akan dikabulkan, akan dipenuhi. Kita kembali. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Ya Rabb, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, at-tammah, was-salatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Berarti setelah adzan kita diperintahkan untuk salat. Salat fardu. Dan tentunya sebelum salat fardu
Kita dianjurkan atau disunnahkan untuk salat rawatib. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berilah wasilah, kedudukan yang tinggi dan kemuliaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Serta berikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam kedudukan maqam mahmud yang terpuji yang telah engkau janjikan ya Rabb. Kita mengucapkan doa ini, ya Allah, berikanlah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang terpuji, maqam mahmud alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Dan hanya sampai di sini riwayat yang sahih. Ini perlu kita tegaskan. Ikhwan wa akhwati pemirsa rahimakumullah, kalau kita perhatikan doa setelah adzan, riwayat-riwayat yang sahih yang sampai kepada kita, maka doanya hanya sampai wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ada. Walaupun makna lafaz ini sahih bahwa Allah tidak akan pernah menyelisihi, mengingkari janji Allah, tapi dalam hal mengucapkan ini sebagai doa setelah mendengarkan adzan, ini tidak ada riwayat yang sahih. Tadi sudah kita jelaskan, kita seorang mukmin, seorang muslim, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus merasa cukup, dan kita mencukupkan apa saja yang datang dari Rasulullah tanpa menambah-nambah. Riwayat yang datang yang sahih dari Nabi SAW hanya sampai lafaz alladzi wa'adta, tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ada. Tambahan innaka la tukhliful mi'ada ini tidak ada yang sahih. Begitu juga tambahan sebahagian doa-doa, kitab buku-buku doa yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, ada tambahan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Ada tambahan-tambahan, saya tidak hadir dalam ingatan, dan ini pun tidak ada yang sahih. Kemudian selain itu kata Syekh, membaca zikir sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Ini salah satu doa tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian ada lagi Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida atau al-muadzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, tadi tertinggal ya. Doa yang pertama yang kita sebutkan tadi, ada penjelasan yang tertinggal. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan doa setelah mendengarkan seruan adzan Allahumma rabb hadhihi da'wah dan seterusnya sampai alladzi wa'adta, kata Nabi SAW, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang selalu mengucapkan ini setiap kali dia mendengarkan adzan, setiap kali loh, bukan sekedar mau atau sekedar ketika ingat atau ketika sudah ada di masjid mendengarkan adzan baru ucapkan, tidak. Selama kita mendengarkan adzan, kita ucapkan ini dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak, halal baginya, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Oh, ini janji Rasulullah SAW kepada umatnya yang menghidupkan adab atau sunnah yang satu ini, yaitu membaca doa
membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, maka umatku ini, atau siapa saja dari umat ini, dia berhak mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti. Kita kembali, zikir yang kedua, atau riwayat yang kedua, Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzina wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa yang membaca setelah mendengarkan azan, begitu muadzin mengucapkan la ilaha illallah di akhir lafaz dari azannya, maka kita menyambung, langsung menyahuti wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita lanjutkan dengan ucapan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maknanya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul utusan hamba dan rasul utusan Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku. Wa bi Muhammadin rasula. Aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Kalau ini diucapkan, kata Nabi SAW, orang yang mendengarkan adzan, ghufira lahu dzambuhu, maka dosanya ketika itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar, yang luar biasa yang kita ucapkan ketika kita mendengarkan adzan. Kita rangkum untuk zikir setelah dari riwayat yang sudah kita sampaikan, yang kita pelajari pada siang hari ini. Maka ketika kita kaum muslimin atau umat Islam yang mendengarkan adzan, setelah muadzin selesai, maka kita dianjurkan mengucapkan. Memang tidak ada riwayat yang menentukan mana yang duluan dan mana yang akhir. Tapi bisa kita rangkum, begitu muadzin mengucapkan ya la ilaha illallah, maka kita langsung menyahuti wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kemudian kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salati at-tammati was-salati al-qa'imah آتِ محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمود الذي وعدته. Kemudian kita sambung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah yang kita ucapkan ketika selesai adzan dan setiap kita mendengarkan adzan. Bukan hanya doa Allahumma rabb hadhihi da'wati wa tammati was salatil qa'imah, tidak. Tapi dianjurkan kita syahada, kemudian raditu billahi rabba, kemudian kita
doa dan bersalawat kepada Nabi SAW. Atau mana yang duluan? Boleh. Karena tidak ada riwayat yang menentukan mana yang duluan kita baca. Misalkan begitu mendengarkan seruan adzan selesai, kemudian kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wah. Kemudian kita mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Namun yang paling tepatnya yang kita ucapkan muadzin selesai, kita awali dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa Muhammadin rasulah bil islami dina. Kemudian doa atau kemudian selawat boleh. Dan ini doa yang sahih yang datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi kita umatnya yang mendengarkan adzan. Kemudian perlu kita sampaikan ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah bahwa dari lafaz-lafaz yang kita riwayat yang kita bacakan hari ini dari adab yang ke-15, adab yang ke-16 dan adab yang ke-17 ini semua menjelaskan kepada kita bahwa yang mengucapkan ini atau yang disyariatkan untuk mengucapkan ini adalah yang mendengarkan adzan, bukan yang adzan. Maka apa yang dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin dari para muadzin kita pada hari ini tentunya menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bahkan nih yang adzan itu membacakan doa ini dengan pengeras suara, masya Allah, double keliruannya. Dan kita yang mendengarkan enggak pakai pengeras suara loh membaca doa ini. Kita ucapkan ya dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Begitu kita mendengarkan muadzin selesai adzan, kita mengucapkan asyhadu la ilaha illallah dan seterusnya. Bukan yang adzan. Sekali lagi, lihat perhatikan ucapan Nabi SAW dari adab yang ke-15, 16, 17 yang kita sampaikan. Idza sami'al muadzin, berarti yang mendengarkan muadzin. Idza sami'tumul muadzin, kita yang mendengarkan. Dalam lafaz lain kata Nabi SAW, man qala hina yasma'u, yang mendengarkan. Riwayat lain, man qala hina yasma'ul muadzin. Man qala hina yasma'ul nida, man qala hina yasma'ul muadzin, idza sami'tumul muadzin, idza sami'tumul muadzin. Ini lafaz-lafaz yang menjelaskan kepada kita bahwa yang disunnahkan membaca doa setelah adzan itu kita yang mendengarkan, bukan yang adzan. Dan wallahu a'lam sampai hari ini belum mendapati satu riwayat pun yang menjelaskan di luar apa yang kita sampaikan pada hari ini. Karena semua lafadznya, konteks hadisnya yang diperintahkan membaca doa, yang diperintahkan bersalawat, yang diperintahkan mengucapkan raditu billahi rabba dan seterusnya, yang mendengarkan adzan, bukan yang adzan. Namun ada ucapan yang sebenarnya nggak pantas, hanya mencari alasan-alasan. Kan yang adzan juga dengar. Allah Akbar. Nggak paham. Idza sami'tumul muadzin. Yang mendengarkan muadzin itu orang lain. Yang muadzin, yang adzan, dia yang mengumandangkan. Tapi ada saja dari kaum muslimin. Saya sudah pernah mendapati ucapan seperti itu, makanya saya berani ngomong. Ketika kita sampaikan, gini loh yang benar, kita saja yang mendengarkan, yang adzan enggak. Apa ucapannya? Kan yang adzan juga dengar. Allah. Tahu, nak kecil pun tahu. Kalau yang adzan itu mendengar adzannya dia. Tapi bukan itu permasalahannya. Konteks, teksnya hadis itu dan praktiknya
dari para muadzinnya Rasulullah SAW tidak ada seperti yang dilakukan muadzin kita sekarang ini. Ini permasalahannya. Kalau itu benar, tentunya nggak akan kalah para sahabat dari kita untuk mengamalkan amal saleh. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Para sahabat itu adalah orang yang paling tamak dengan kebaikan. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, membuat satu kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau sesuatu itu baik dan benar, lasabaquna ilaih, tentunya para sahabat, generasi terbaik, kurun terbaik, umat terbaik, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita. Kalau itu baik, kata para ulama, la sabaquna ilaih, tentunya mereka sudah pasti duluan mengerjakannya daripada kita. Kita masih banyak loh kurang-kurangnya kita. Kekurangan kita dalam menghidupkan sunnah Rasulullah di sana sini masih sangat kurang. Bahkan penyelisihan yang ada. Tapi kenapa ketika sunnah itu datang, kita menganggap ya bahwa kita lebih hebat mengamalkan sunnah daripada para sahabat? Tidak. Tidak ada orang yang lebih gigih. Tidak ada orang yang lebih tepat dan paling semangat menghidupkan, mengamalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW melebihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Camkan baik-baik wahai saudaraku kaum muslimin. Tidak ada. Sehebat apa, segigih apapun kita, nggak akan sanggup kita menyamai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana keikhlasan mereka. Mungkin bisa saja kita mengamalkan seperti yang mereka amalkan, tapi keikhlasan kita belum tentu menyamai keikhlasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak pernah bertanya tentang hukum ini sunnah atau wajib ketika mendapati contoh dari Rasulullah SAW. Enggak pernah kita dapati. Tidak ada pernah satu riwayat pun sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini sunnah atau wajib?" Enggak pernah. Selama itu datangnya dari Nabi SAW, mereka akan mengamalkannya, melaksanakannya. Dan ini merupakan perintah Allah kepada mereka dan kepada kita umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul," apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, dari Muhammad SAW, fakhudhuhu, ambil, laksanakan. Jangan tanya hukumnya. Ini Masya Allah kalau berbicara tentang hukum, wah jago ngomongnya. Coba lagi bahas tentang kunut subuh, wah ramai itu. Tapi ketika sholat subuh nggak ada yang datang ke masjid. Allah Akbar. Inilah kita umat ini. Ketika membicarakan, wah semangat, tapi ketika mengamalkan jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang kita sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan menambah ilmu kita tentunya, dan untuk kita amalkan dan kita jadikan sebagai bekal yang akan kita bawa untuk akhirat kita kelak. Karena waktu yang telah memisahkan kita, waktunya sudah habis, kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.